Kamu tidak dapat menuntut bagian yang sama jika kamu tidak melakukan hal yang sama, kata Epictetus dalam Enchiridion. Kalimat tersebut merupakan potongan kalimat dari nasihat yang agak panjang dari Epictetus tentang bagaimana menghilangkan atau menyembuhkan rasa iri dalam diri kita. Ya, saat menyampaikan kalimat di atas tadi, konteksnya adalah Epictetus menceritakan saat seseorang berada di suatu acara atau di satu jamuan makan dan tiba-tiba ada atau datang seseorang yang dihormati di acara tersebut. Nah, orang lain yang tidak dihormati pada acara tersebut seharusnya tidak iri dan tidak marah dengan orang yang dihormati tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut pantas untuk dihormati. Misalnya yang datang adalah penguasa atau raja ataupun siapapun itu. Ketika mereka memang pantas dihormati, mereka datang pada suatu acara dan mereka kemudian dihormati oleh orang lain. Nah, seharusnya orang-orang lain yang tidak dihormati pada acara itu yang dianggap biasa saja, seharusnya tidak iri dan marah terhadap orang yang dihormati tersebut. Kenapa? Karena memang orang yang dihormati itu pantas untuk dihormati. Nah, sebaliknya, kalau kemudian ada orang-orang biasa yang bukan penguasa, bukan raja, dan dia kemudian iri terhadap orang yang dihormati itu, nah pada konteks itulah kemudian Epictetus menyampaikan kalimat di atas tadi, bahwa kamu tidak dapat menuntut bagian yang sama jika kamu tidak melakukan hal yang sama. Nanti di bawahnya dia juga bilang, kamu menjadi tidak adil dan serakah jika kamu ingin mendapatkan hal-hal ini secara gratis ketika kamu belum membayar harga seharga yang mereka beli. Kalau kita renungi lebih dalam kalimat di atas tadi, nanti kita bisa menarik dari ajaran tersebut atau nasihat tersebut, kita bisa menarik ajaran itu untuk membenahi cara berpikir kita yang keliru saat kita iri dengan orang lain. Oke, perhatikan kalimat tadi Secara tersirat, Epictetus bilang bahwa saat seseorang memperoleh sesuatu, katakanlah kekayaan atau ketenaran, maka ada sesuatu yang ia bayar untuk mendapatkan hal tersebut. Ada sesuatu yang dia lakukan untuk mendapatkan hal tersebut. Ada sesuatu yang dia korbankan untuk memperoleh atau mencapai hal tersebut. Kekayaankah, ketenarankah, atau apapun itu. Jadi ini rumus atau kunci awal yang harus kita pegang di awal untuk membenahi rasa iri dalam diri kita. Jadi saat seseorang memperoleh sesuatu, mencapai sesuatu, berhasil sukses memperoleh sesuatu, itu pasti ada sesuatu yang dia bayar, yang dia korbankan dari dirinya. Nah, dengan rumus itu tadi, nanti kita bisa gunakan untuk membenahi, memperbaiki atau menyembuhkan atau bahkan menghilangkan rasa iri dalam diri kita. Oke, gimana cara kerjanya? Gimana caranya kita menggunakan rumus atau kunci itu tadi untuk menyembuhkan atau bahkan menghilangkan rasa iri dalam diri kita, rasa iri kita terhadap orang lain. Yang pertama, kita perlu pahami bahwa saat seseorang iri, itu paling tidak ada dua hal yang terjadi, bisa salah satunya atau kedua-duanya. Yang pertama adalah saat seseorang iri, itu yang terjadi adalah dia menginginkan apa yang orang lain miliki. Itu yang pertama. Dan atau yang kedua adalah dia dengan rasa iri itu dia berharap dan menginginkan agar orang atau seseorang tidak mendapatkan sesuatu yang sekarang ia dapatkan. Jadi misalnya ada orang yang sekarang ini misalnya ada seseorang yang punya barang senilai puluhan juta misalnya. Nah, kemudian ada orang yang iri. Nah, irinya dia bisa dalam dua bentuk ini salah satu atau keduanya. Yang pertama adalah dia menginginkan barang yang puluhan juta itu yang pertama. Atau yang kedua adalah dia berharap agar orang yang punya barang puluhan juta itu, barang itu hilang dari dirinya atau tidak dia miliki lagi. Jadi bisa salah satunya atau kedua-duanya. Kalau kita pahami lebih jauh, saat rasa iri itu muncul dalam diri kita, sejatinya ada yang salah dengan cara berpikir kita, sehingga rasa iri itu terus bersemayam dalam diri kita. Nah, untuk memperbaiki atau menyembuhkan rasa iri itu dalam diri kita, kita balik lagi ke kalimat Epictetus tadi bahwa dia mengatakan kamu tidak dapat menuntut bagian yang sama jika kamu tidak melakukan hal yang sama. Atau dengan kata lain, secara tersirat Epictetus bilang bahwa ketika seseorang memperoleh sesuatu, mencapai sesuatu, kekayaankah, ketenarankah,
itu sejatinya ada sesuatu yang ia bayar dari dirinya untuk mendapatkan hal tersebut. Ada sesuatu yang ia korbankan, ada sesuatu yang ia lakukan untuk mendapatkan hal tersebut. Ya, orang kaya misalnya, dia memperoleh kekayaannya ya karena dia telah mengorbankan waktunya, mengorbankan banyak tenaganya gitu ya, membayarnya dengan banyak kerugian, kegagalan gitu ya, mengeluarkan banyak modal untuk mendapatkan hal itu, bertemu dengan banyak risiko. Jadi ada banyak hal yang ia korbankan, hal yang ia lakukan, hal yang ia bayar dari dirinya. Nah, saat kita iri, katakanlah sebagai contoh, saat kita misalnya iri dengan orang yang kaya atau seseorang yang kaya gitu ya, kita semestinya seharusnya segera untuk melakukan introspeksi diri. Apakah kita telah melakukan hal yang sama dengan apa yang dia lakukan? Apakah kita telah membayar seharga apa yang mereka bayar? Apakah kita telah berkorban sebagaimana mereka berkorban untuk mendapatkan kekayaan tersebut? Apakah kita telah menghabiskan banyak tenaga, pikiran, dan waktu kita sebagaimana orang-orang kaya itu menghabiskan tenaga, pikiran, dan waktunya gitu ya. Tapi kalau ternyata jawabannya adalah tidak, dalam artian kita tidak menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, kita tidak berkorban banyak, kita tidak membayar seharga yang mereka bayar, maka semestinya atau sudah semestinya kita tidak pantas untuk iri dengan orang tersebut. Ya, jadi rasa iri kita itu tadi lahir dari pengetahuan kita yang timpang atas orang tersebut, di mana rasa iri itu muncul karena kita hanya melihat hasilnya saja dari apa yang orang capai gitu ya, hanya melihat keberhasilannya, hanya melihat kesuksesannya, kita tidak melihatnya secara keseluruhan. Nah, kalau kita kemudian mampu untuk melihat secara keseluruhan, bahwa misalnya dalam contoh orang kaya tadi ya, bahwa mereka mencapai kekayaannya karena ada sesuatu yang mereka korbankan, ada banyak hal yang mereka bayar, ada banyak hal yang mereka lakukan gitu ya, untuk mencapai kekayaan tersebut. Kita lihat dia secara keseluruhan, maka kita bisa meminimalisir rasa iri kita, dan kemudian kita melakukan introspeksi ya, bahwa oh ternyata dia kemudian mendapatkan kekayaan atau mendapatkan keberhasilan karena ada banyak hal yang kemudian dia bayar, yang dia korbankan, yang dia lakukan untuk mendapatkan hal tersebut. Sehingga kalau kita kemudian iri dengan orang tersebut dan kita kemudian melihat ke dalam diri kita bahwa kita tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan, bahwa kita tidak membayar atau berkorban seperti apa yang mereka bayar, seperti apa yang mereka korbankan, maka kita tidak pantas untuk iri dengan orang tersebut karena kita tidak melakukan hal sama seperti apa yang mereka lakukan. Oke, jadi jenis ya iri yang pertama sudah bisa kita hilangkan atau sembuhkan dengan rumus atau kunci yang tadi ya. Jadi kalau kita iri dalam artian kita menginginkan apa yang orang lain miliki gitu ya, apa yang orang lain dapatkan, kemudian kita introspeksi ternyata kita tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan untuk mencapai hal tersebut, maka kita bisa merasa bahwa oh ternyata kita tidak pantas iri dengan orang tersebut. Kemudian rumus atau kunci yang kita tarik dari ajaran Epictetus tadi ya, kita bisa juga gunakan untuk menyembuhkan, menghilangkan rasa iri dalam bentuk yang kedua ya. Rasa iri di mana kita berharap agar orang lain tidak mendapatkan sesuatu yang sekarang ia dapatkan. Misalnya seseorang mendapatkan kekayaan, kita iri. Nah, irinya kita ini bisa dalam bentuk kita berharap agar orang itu tidak kaya misalnya. Nah, irinya bentuknya seperti itu. Nah, kita juga bisa menghilangkan rasa iri itu, menyembuhkan rasa iri itu dari rumus atau kunci yang kita tarik dari ajaran atau nasihatnya Epictetus tadi. Nah, kalau balik lagi ke ajaran Epictetus tadi ya, bahwa saat seseorang memperoleh sesuatu, mencapai sesuatu, keberhasilankah, kesuksesankah, kekayaankah, ketenarankah, dan lain-lain, itu pasti ada sesuatu yang mereka bayar, ada sesuatu yang mereka korbankan, ada sesuatu yang mereka lakukan untuk memperoleh hal tersebut. Jadi saat seseorang memperoleh sesuatu, mendapatkan sesuatu, dan tiba-tiba muncul rasa iri dalam diri kita, semestinya kita mulai melihat dia secara lebih menyeluruh, tidak hanya terhadap apa yang mereka dapatkan, tidak hanya melihat hasilnya saja, tidak hanya melihat keberhasilan, kesuksesannya saja, tapi kita juga harus memperluas cara pandang kita ya, atau penglihatan kita atas orang tersebut, melihat apa yang telah mereka korbankan, apa yang telah mereka bayar, apa yang telah mereka lakukan, sehingga kemudian mereka memperoleh hal tersebut. Jadi setelah kita melihat seseorang yang mungkin kita iri dengan dia secara keseluruhan dalam hidupnya,
tidak hanya pada apa yang dia dapatkan, tidak hanya pada apa yang ia hasilkan, yang ia capai, ya, keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, ketenaran. Tapi kita juga melihat apa yang ada di balik itu untuk mendapatkan hal tersebut, pengorbanan mereka, hal yang mereka lakukan, apa yang mereka bayar untuk mendapatkan hal tersebut gitu ya. Waktu, tenaga, dan pikiran yang mereka habiskan untuk mendapatkan hal tersebut. Maka kita kemudian bisa melihat bahwa ya kalau misalnya dia mendapatkan kekayaan, berarti dia memang pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Ya kalau dia kaya, ya dia pantas mendapatkan kekayaan tersebut karena ada banyak hal yang dia korbankan, hal yang dia bayar. Kalau dia tenar, ya dia pantas untuk mendapatkan hal tersebut karena ada banyak waktu, tenaga, dan pikiran yang mereka habiskan untuk mendapatkan atau memperoleh ketenaran itu. Ketika kita sudah melihat sebab akibat ini, maka kita bisa menerima itu dan bahwa mereka memang pantas untuk mendapatkan itu. Nah, jadi rasa iri dalam tipe atau bentuk yang kedua tadi ya, rasa iri dalam bentuk kita berharap seseorang tidak mendapatkan sesuatu gitu ya, itu bisa kita minimalisir, kita sembuhkan dengan cara melihat apa yang mereka lakukan secara keseluruhan. Nah, kalau kita sudah melihat secara keseluruhan itu tadi ya, bahwa seseorang itu telah mengorbankan banyak hal untuk memperoleh sesuatu, dan kita bisa kemudian menganggap bahwa ya pantas mereka kemudian mendapatkan hal tersebut. Dengan begitu, rasa iri kita dalam bentuk yang kedua itu tadi ya, rasa iri dalam artian kita berharap agar orang itu tidak mendapatkan apa yang sekarang mereka dapatkan, itu bisa kita buang jauh-jauh dari diri kita. Karena kita sudah memahami bahwa mereka memang pantas mendapatkan hal tersebut. Ketika kita berhasil memperluas ya cara pandang kita atau penglihatan kita atas orang yang kita iri dengan dia itu tadi. Nah, jadi satu rumus atau kunci kehidupan yang kita tarik dari ajarannya Epictetus tadi bisa menghilangkan dua jenis rasa iri dalam diri kita. Intinya adalah untuk menghilangkan atau menyembuhkan rasa iri dalam diri kita, kita harus memperluas penglihatan kita atas orang yang kita iri. Jadi kita tidak hanya melihat apa yang mereka capai, apa yang mereka peroleh, keberhasilan mereka, kesuksesan mereka, kekayaan mereka, ketenaran mereka, tapi kita juga harus melihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bayar, apa yang mereka korbankan untuk mendapatkan hal tersebut. Sehingga kalau kita paham apa yang mereka korbankan, apa yang mereka bayar untuk memperoleh apa yang sekarang mereka peroleh, kita bisa langsung segera introspeksi, apakah saya sudah melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Kalau kita kemudian menemukan jawabannya bahwa kita tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan, maka kita tidak pantas iri dengan orang tersebut karena kita tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Kemudian rasa iri dalam bentuk yang kedua juga bisa kita hapuskan dalam diri kita setelah kita memahami rumus itu tadi, setelah kita memperluas cara pandang kita terhadap orang tersebut, di mana kita tidak hanya melihat apa yang mereka hasilkan gitu ya, tapi juga melihat apa yang telah mereka bayar, apa yang telah mereka korbankan untuk memperoleh hasil tersebut. Sehingga kalau kita sudah paham apa yang mereka korbankan, apa yang mereka bayar untuk memperoleh hal tersebut, maka kita bisa menimbang bahwa sebenarnya sejatinya mereka memang pantas untuk mendapatkan apa yang sekarang mereka peroleh. Ya, kemudian timbul pertanyaan, saat kita tidak memperoleh sesuatu seperti apa yang orang lain peroleh gitu ya, seperti apa yang orang lain capai, seperti apa yang orang lain hasilkan, keberhasilankah, kesuksesankah, ketenarankah, kekayaankah, apakah kita kemudian menjadi orang yang rugi? Bagi Epictetus belum tentu juga, karena balik lagi ke rumus awal tadi ya, yang kita tarik dari ajarannya Epictetus, bahwa ketika seseorang memperoleh sesuatu, itu pasti ada sesuatu yang dia korbankan, ada sesuatu yang dia bayar, ada sesuatu yang dia lakukan sehingga dia kemudian memperoleh hal tersebut. Sebagai contoh, orang kaya gitu ya, mereka memperoleh kekayaannya karena mereka telah mengorbankan, menghabiskan banyak waktunya, energinya, tenaganya, pikirannya, dan lain-lain, sehingga kemudian mereka berhasil memperoleh kekayaan. Bagi orang yang kemudian sedang tidak berjuang untuk memperoleh kekayaan, otomatis dia masih menghemat energinya, tenaganya, waktunya, dan pikirannya, sehingga mau dia kaya atau kemudian dia tidak sedang berjuang untuk memperoleh kekayaan, itu sejatinya dia memiliki sesuatu yang nilainya sama. Orang kaya dia memperoleh kekayaan tapi dia kehilangan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memperoleh kekayaan tersebut. Tapi orang yang sedang tidak berjuang untuk mencapai kekayaan, dia kemudian sedang menyimpan energi, waktu, kemudian tenaga, dan pikirannya. Sehingga bagi Epictetus, ketika dia melihat dua orang ini, sebenarnya dua orang ini punya
sesuatu yang nilainya sama. Jadi bagi Epictetus tidak ada yang rugi. Kesimpulannya, dengan satu rumus atau kunci ya yang kita tarik dari ajarannya Epictetus tadi, bahwa kalau kita memahami saat seseorang memperoleh sesuatu itu pasti ada sesuatu yang dia korbankan, pasti ada sesuatu yang dia bayar dan dia lakukan untuk mencapai hal tersebut, maka pemahaman tentang hal ini bisa kita gunakan untuk menghilangkan atau menyembuhkan rasa iri dalam diri kita. Jadi kalau kita mulai muncul nih rasa iri dalam diri kita karena kita berharap mendapatkan apa yang orang lain dapatkan, kita langsung segera bisa introspeksi, melihat secara keseluruhan kehidupan orang tersebut, tidak hanya pada apa yang mereka dapatkan, tapi pada apa yang telah mereka korbankan dan bayar untuk mencapai hal tersebut. Maka kita langsung bisa introspeksi ke dalam, melihat apakah kita sudah melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Kalau tidak, berarti tidak pantas kita iri. Kemudian dengan memandang secara keseluruhan kehidupan seseorang, ya seseorang yang kita iri misalnya, kalau kita kemudian melihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka korbankan, apa yang mereka bayar untuk mendapatkan, untuk memperoleh hal tersebut, maka kita juga melihat bahwa mereka mungkin saja pantas untuk mendapatkan hal tersebut karena sesuai dengan pengorbanannya, sesuai dengan apa yang telah mereka bayar, sesuai dengan apa yang telah mereka korbankan dari hidup mereka. Jadi kita bisa memahami dan menganggap bahwa ya pantas mereka kemudian mendapatkan hal tersebut. Jadi kita tidak perlu iri dengan mereka. Dan kalaupun kita tidak sedang hendak mencapai atau memperoleh sesuatu gitu ya, kita tidak memperoleh kekayaan, kita tidak mendapatkan ketenaran gitu ya, jangan juga berkecil hati. Karena kalau kita balik lagi ke ajarannya Epictetus tadi, bahwa saat seseorang memperoleh sesuatu, itu ada sesuatu yang mereka korbankan, ada sesuatu yang mereka bayar, maka kita bisa memahami bahwa saat kita sedang tidak memperoleh sesuatu, berarti ada sesuatu yang kita simpan dalam diri kita, ada sesuatu yang tidak kita bayar, yang itu masih ada dalam diri kita. Entah itu waktukah, entah itu tenagakah, entah itu pikirankah, yang itu sebenarnya nilainya sama dengan apa yang mungkin orang lain dapatkan atau yang orang lain tukarkan dari waktu, tenaga, dan pikiran mereka. Jadi lagi-lagi kuncinya adalah perluas cara pandang atau penglihatan kita atas hidup orang lain yang itu membuat kita iri, dan hidup kita sendiri yang mungkin kita lupa mensyukurinya. Dengan kemampuan kita untuk mau melihat secara keseluruhan kehidupan orang lain dan kehidupan kita, kita bisa meminimalisir, menghilangkan rasa iri dalam diri kita. Dengan kita bersedia melihat kehidupan kita secara keseluruhan, kita juga bisa menjadi orang yang bersyukur karena kita tidak hanya melihat sesuatu yang tidak ada dalam diri kita, yang itu ada pada orang lain, tapi kita juga berhasil dengan cara melihat secara keseluruhan hidup kita ya. Kita juga bisa melihat sesuatu atau banyak hal sebenarnya yang kita miliki yang itu orang lain tidak miliki. Sehingga dengan cara seperti itu, dengan memandang secara keseluruhan hidup kita, kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur dan kita terhindar dari rasa iri terhadap kehidupan orang lain. Terima kasih.